Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan kucing, di mana nanti pada kegiatan kucing kali ini sebagai coachnya adalah Pak Masuro, kemudian sebagai coachnya adalah Bapak Sahrul Mubarok, kemudian saya sendiri Sarwi Karyono sebagai pengamat dan Bu Agustina Widiati sebagai pengamat yang kedua. Sebelum kegiatan kucing dimulai, akan saya berikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai observasinya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa dalam kucing yang nanti akan Anda terapkan untuk kompetensi inti yang nanti akan saya terapkan pada kegiatan coaching hari ini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Terus yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan kedua, apa indikator pencapaian yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Oke, untuk indikator ketercapaian pada diskusi kali ini, saya menginginkan coach saya nanti mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa memaksimalkan potensinya dalam menemukan sebuah solusi. Jadi goalnya nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Baik. Kemudian untuk yang berikutnya dengan beberapa pertanyaan tadi, saya nanti bisa menggambarkan gambaran dari kegiatan coaching hari ini. Untuk waktu berikutnya kami berikan kepada Bu Yulfa dan Pak Sahrul untuk melaksanakan kegiatan coaching. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih sudah hadir dan mau meluangkan waktu ngobrol diskusi dengan percakapan singkat nanti. Terus ngomong-ngomong, apa ini yang mau kita bahas pada percakapan kita kali ini? Ini, Bu. Tadi saya ngajar di kelas, ternyata saya sudah berusaha pikiran dan tenaga saya curahkan kepada anak terkait dengan materi yang nanti saya disampaikan. Ternyata ada beberapa anak yang tidak memperhatikan, yang menjadi sebuah rasa yang tidak nyaman bagi saya sebagai guru ketika segala pikiran tenaga sudah saya curahkan ke anak, ternyata ada yang memang tidak mendengarkan atau bahkan sibuk dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi permasalahannya adalah ketika Bapak sudah maksimal dalam mengajar, ternyata di kelas terdapat beberapa anak yang tidak memperhatikan. Betul. Terus dari percakapan singkat yang akan kita lakukan nanti, kira-kira apa sih yang mau kita dapat? Yang saya inginkan adalah ketika saya ngajar kelas itu kondusif, tapi dengan kita melakukan percakapan, saya menemukan solusi bagaimana caranya kita sebagai guru menginginkan kelas yang kondusif agar apa yang kita sampaikan berupa materi atau ilmu pengetahuan lainnya bisa diserap oleh siswa itu sendiri. Oke, tapi fokus pada solusi ya Pak. Jadi Bapak menginginkan situasi kelas yang kondusif sehingga anak-anaknya itu bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak. Oke, terus boleh diceritakan lebih lanjut nggak kondisi yang Bapak alami secara detail ini? Kondisi yang saya alami tadi ya, saya sudah mengajar di jam terakhir gitu, di mana jam itu sangat krusial antara ngantuk, lapar dan sebagainya untuk pikiran murid. Nah, ternyata ketika saya sudah menjelaskan dengan berbagai teknik, berbagai strategi untuk mengurai suasana yang memang jam-jam siang, ternyata ada beberapa anak yang memang tidak bisa mengikuti strategi yang saya sampaikan atau
memang betul ya jam-jam terakhir atau jam krusial biasanya anak mendapatkan distraksi seperti lapar, capek, lelah. Oke, kalau misal nih ada skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai harapan? Kalau di skala mungkin saya ada di angka 7. Oke. Terus situasi ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan dari masalah tadi? Situasi ideal yang saya harapkan ya ketika saya bisa mengajar dengan kelas yang kondusif, tidak ramai, sehingga materi-materi yang saya sampaikan bisa dicermati, bisa dipahami oleh siswa. Jadi apa yang menjadi tujuan kita mengajar, apa yang menjadi indikator ketercapaiannya, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap anak itu kita bisa tumbuh kembangkan melalui pembelajaran itu sendiri. Tadi Bapak menyebutkan ada beberapa teknik atau strategi yang sudah diterapkan pada pembelajaran terakhir, ya. Bisa diceritakan teknik atau strategi yang sudah diterapkan dalam kelas pada saat jam terakhir? Karena jam-jam terakhir jam krusial, makanya saya mencoba menggunakan SPP. Jadi itu sebagai, menurutku itu sebagai salah satu penyemangat ketika di jam-jam yang krusial kita harus bisa menghadirkan suasana kelas yang hidup, yang nyaman, yang melalui SPP tersebut. Saya juga sudah berusaha menggunakan model strategi yang sekiranya menarik perhatian anak pada waktu belajar. Contoh seperti saya membuat sebuah video, anak atau murid bisa menyaksikan, itu kan sebagai salah satu bentuk upaya saya untuk mengurangi kejenuhan pada waktu jam-jam krusial. Berarti Bapak sudah berupaya maksimal dalam menerapkan teknik atau strategi di jam terakhir seperti ice breaking atau media pembelajaran dalam bentuk video. Nah, pernah nggak Bapak menemui hambatan-hambatan atau tantangan dalam melaksanakan upaya tadi? Kalau hambatan, saya kira ya yang namanya manusia juga suatu hambatan untuk membuat kedewasannya. Hambatan yang biasanya saya alami ketika di jam yang sedang itu tadi, yang jam-jam yang krusial tadi, untuk memfokuskan anak itu bukan hal yang mudah. Untuk membangkitkan motivasi anak sama seperti di pagi hari itu sangat tidak mudah. Makanya saya selalu mengembangkan diri untuk dapat bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu agar apa yang menjadi tujuan saya dalam mengajar bisa tercapai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bisa dijelaskan lebih detail Pak, bentuk konkret dalam mengatasi hambatannya? Tadi yang sudah saya sebutkan untuk konkretnya, saya punya sebuah rencana di mana rencana itu ketika mengisi jam-jam terakhir, saya mencoba untuk menghidupkan kelas dengan berbagai kegiatan untuk memfokuskan kehadiran sepenuhnya anak dalam kegiatan pembelajaran, yaitu melalui ice breaking. Terus saya mencoba untuk menggunakan media yang sekiranya bisa menarik anak, dan juga menggunakan model biar anak itu bermain peran seperti role playing, biar anak itu ada sebuah tantangan, ada sebuah motivasi untuk dapat mengikuti pembelajaran saya. Berarti intinya Bapak mengatasi hambatan-hambatannya dengan cara mengkondisikan kelas agar terasa lebih menyenangkan, biar anak-anaknya juga muncul rasa semangat gitu Pak. Oke, nah kita berbicara tentang rencana ya Pak. Rencana dalam waktu dekat ini apa Pak terkait dengan permasalahan Bapak? Rencana yang pertama mungkin ada pada diri saya itu ya. Saya harus merefleksi diri saya secara terus-menerus, karena dengan merefleksi diri mungkin saya mengetahui tolak ukur kemampuan saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, setelah saya merefleksi diri, saya mencoba hal-hal yang baru yang sekiranya bisa menggugah motivasi anak untuk dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kelas. Oke. Jadi rencana dalam waktu dekat berarti Bapak pertama merefleksi,
pembelajaran yang sudah dilakukan untuk kemudian di tahapan yang kedua Bapak akan mencoba berinovasi dengan hal-hal baru. Oke. Nah, kira-kira butuh berapa lama Pak untuk menjalankan rencana tadi? Kalau refleksi tidak lama, karena setiap pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak, saya mencoba untuk langsung merefleksi dengan memberi pertanyaan formatif kepada anak, sehingga di saat itulah saya menemukan hal-hal yang perlu saya gali untuk saya kembangkan di pertemuan. Oke. Terus misal Pak, pada saat pelaksanaan menemukan sebuah hambatan lagi atau kendala, kira-kira apa yang nanti akan Bapak lakukan? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Barangkali dari temuan-temuan rekan sejawat yang menjadikan menjadi sebuah pemecahan masalah bersama, biar kita sebagai guru sama-sama menjadi guru dapat memecahkan masalah bersama terkait dengan penyimpangan atau kenakalan anak di dalam kegiatan belajar. Berarti jika nanti ditemui sebuah hambatan atau tantangan, Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk sharing ya Pak. Oke. Di titik ini, pada perbincangan kita kali ini, apa yang Bapak sudah dapatkan? Yang sudah saya dapatkan adalah saya mendapatkan masalah dan saya juga mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan berbagai teknik tadi yang sudah disampaikan. Ternyata untuk mendapatkan masalah itu dengan mudah, tapi untuk memecahkannya itu perlu yang namanya usaha, yaitu dengan merefleksi diri, bahkan dengan kita menggandeng orang lain agar dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Karena kita tahu kita hidup di lingkungan sekolah, kita punya rekan guru, kita punya anak didik yang beraneka ragam macam jenis karakter yang harus kita sikapi bersama. Terima kasih Bapak. Siapa yang bisa membantu dalam hal ini untuk menjaga komitmen Bapak? Yang dapat menjaga komitmen saya adalah diri saya sendiri, Bu. Karena yang pertama saya harus komitmen dengan apa yang saya kerjakan dan berusaha untuk terus berinovasi, terus mengembangkan apa yang menjadi rencana saya, sehingga dimungkinkan saya bisa menerapkan segala strategi yang saya punya untuk diberikan kepada anak. Berarti Bapak berkomitmen dengan diri sendiri agar apa yang sudah tadi Bapak sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik. Terus bagaimana dengan rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Apakah kita nanti akan melakukan pertemuan lagi untuk membahas tentang progres? Tadi kan Bapak mengatakan tidak lama ya untuk rencana aksi. Apakah kita perlu? Ya, kita tunggu hasil ketika saya nanti redaksi bagaimana hasilnya, dan saya mencoba tadi yang saya sampaikan, mencoba berkolaborasi, hasilnya bagaimana. Kalau memang hasilnya belum maksimal, saya butuh Anda untuk bisa mengikuti kembali. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Saya sangat mengapresiasi upaya dan usaha Bapak dalam mengenali permasalahan dan juga mengurai satu persatu masalah tersebut menjadi sebuah solusi, dan semoga proses coaching ini membawa manfaat untuk kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yulfa dan Pak Sakal, Ibu Yulfa sebagai coach dan Pak Sakal sebagai coach. Jadi saya mau apresiasi terhadap kegiatan coaching tadi sudah sangat bagus, berjalan dengan natural, antara coach dengan coaching tidak terjadi komunikasi yang baik. Kemudian saya ada pertanyaan pasca observasi kepada Ibu Yulfa sebagai coach. Apa indikator keberhasilan coaching pada hari ini? Seperti yang saya sebutkan tadi pada saat observasi, indikatornya adalah saya ingin mampu membantu coach dalam menemukan permasalahan, kemudian menemukan
solusi atau alternatif solusi. Dan alhamdulillah tadi pada proses coaching ini Pak Sahron selaku coach sudah berhasil menemukan masalahnya, kemudian mengurai satu persatu dengan rencana aksi sampai akhirnya mendapatkan semua solusi. Kemudian tadi sudah ada komunikasi yang bagus antara coach dan Puji. Coba Ibu sampaikan, Puji akan melaksanakan rencana aktif apa saja? Rencana aksi ya. Tadi Pak Sahron mengungkapkan bahwa rencana aksi dalam waktu dekat itu adalah yang pertama refleksi, yaitu mungkin mengevaluasi rencana pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian di tahapan berikutnya akan berinovasi, menerapkan ide-ide baru untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian pertanyaan terakhir, pada percakapan proses Puji menggunakan alur kurva, tahapan apa yang perlu dikembangkan dalam proses Puji ini? Tahapan yang perlu dikembangkan sebelumnya tadi sih pada proses coachingnya sudah berjalan lancar itu. Tapi untuk yang perlu dikembangkan sepertinya kalau menurut saya pada proses identifikasi, saya ingin memiliki kemampuan memberi pertanyaan yang berproporsi. Terima kasih Bapak Ibu Guru juga. Kegiatan coaching pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.